Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan pilihan. Dalam kehidupan modern, seorang muslim sering didapatkan pada berbagai dilema, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun pencarian makna hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadikan Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama sebagai pedoman yang mengambil keputusan. Studi kasus tentang Farhan, seorang arsitek muda, memberikan gambaran nyata bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kisah ini, Farhan mengalami krisis identitas dan gelisah batin. Meskipun ia telah sukses secara materi, ia merasa hidupnya kosong dan tidak menemukan ketenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pada surat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati hanya bisa diperoleh melalui zikir dan hubungan spiritual dengan Allah. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, hati manusia tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia, karena sejatinya hati diciptakan untuk mengenal dan mencintai Allah. Oleh karena itu, langkah Farhan untuk kembali mengendali spiritualitas merupakan keputusan yang tepat. Masalah kedua yang dihadapi Farhan adalah dilema etika dalam pekerjaan, yaitu ketika ia diminta merancang bangunan yang diragukan secara syariat. Dalam Islam, setiap pekerjaan harus mempertimbangkan aspek halal dan haram. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini menjadi dasar bahwa seorang muslim tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang sama. Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan agar seorang muslim berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal yang meragukan. Dalam pandangan ulama seperti Imam Nawawi, ketika seorang dihadapkan dengan perkara subhat atau meragukan, maka meninggalkannya adalah bentuk kehati-hatian dan kebaikan bagi agama dan dirinya. Masalah ketiga adalah konflik antar karyawan yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam hal ini, Farhan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana sebagai pemimpin. Islam mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Sebagai firman Allah pada surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selain itu, Allah juga berfirman pada surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat bijaksana. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas yang dipimpin. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan ulama seperti Ibnu Tamamiyah, keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan, bahkan terhadap orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, Farhan harus mampu mencari solusi yang adil, seperti mengatur jadwal, menggunakan ruangan secara seimbang, dan membangun komunikasi yang saling menghormati. Dari kisah Farhan, kita dapat memahami bahwa kehidupan seorang muslim tidak lepas dari berbagai ujian, baik dalam aspek pribadi, pekerjaan, maupun sosial.
Namun, Islam telah memberikan pedoman yang lengkap melalui Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, seseorang tidak hanya mampu menyelesaikan masalah dengan baik, tetapi juga mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Semoga kita semua dapat meneladani sikap Farhan dalam mencari kebenaran, menjaga prinsip, serta mengedepankan keadilan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.